jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan Allah untuk melanjutkan kajian subuh kita bertemakan tentang adab Islami yang khususnya tentang etika atau adab hidup bertetangga. Selagi kita hidup di dunia dan membutuhkan orang lain, maka mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan orang lain. Suka ataupun tidak suka, orang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Entah itu tinggal di kota atau di pedesaan umpamanya, entah itu tinggal di perumahan atau tidak di perumahan, yang namanya hidup bersebelahan dengan orang lain itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka Islam datang dengan membawa sekian banyak aturan, tujuannya agar bagaimana manusia ini hidup bertetangga itu akur. Bagaimana kita bisa hidup tepo seliro, bertenggang rasa. Kalau mungkin selama ini kita hidup bertetangga diatur dengan adat istiadat, dan itu tidak sepenuhnya salah, karena bisa jadi adat istiadat yang dibuat oleh pemuka adat kita, yang dibuat oleh orang-orang tua kita dahulu, bisa jadi itu bersumberkan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Cuman karena tidak disebutkan dalilnya dari Quran dan Sunnah, maka tidak terasa kalau itu tuh ternyata bersumber dari agama. Maka kita mencoba untuk melihat apa saja akhlak-akhlak terhadap tetangga yang digambarkan oleh para ulama. Dan kita sudah bahas beberapa bentuknya, maka pada pertemuan ini kita akan lanjutkan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin kembali menggambarkan bentuk-bentuk akhlak kita kepada tetangga. Kata beliau, wala yawfalu an mulahadati darihi inda ghaibati. Seseorang yang hidup bertetangga tidak baik kalau dia tidak melihat dan mengawasi rumah tetangganya yang sedang kosong ditinggal oleh pemiliknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kita ini saling menjaga. Ketika tetangga sudah tidak lagi berada di rumahnya, mungkin pulang kampung, mudik, atau mungkin ada pekerjaan yang luar kota, sementara tidak ada lagi yang tinggal di rumah itu, mungkin tak punya pembantu, maka tugas kita selaku tetangga yang diatur oleh agama Islam ini adalah kita yang menjadi satpamnya, kita yang menjadi security, kita yang dituntut untuk mengawasinya. Maka alangkah baiknya, sebagaimana pesan orang-orang tua kita juga dahulu, kalau kita mau bepergian dalam artian meninggalkan rumah sehari atau 2 hari, maka pesan orang tua kita dahulu, beri kabar kepada tetangga, beri informasi, kasih tahu tetangga itu bahwa kita tidak berada di rumah, tidak ada orang di rumah dalam jangka waktu sekian. Itu gunanya apa? Gunanya adalah supaya tetangga kita, atau dalam artian kita sebetulnya minta tolong rumah kita diawasi. Nah, itu diantara etikanya. Maka betul pesan orang tua kita dahulu, kalau mau meninggalkan rumah sehari 2 hari atau lebih, beri kabar, sampaikan tetangga depan, belakang, samping kiri, samping kanan bahwa kita bepergian. Maka tetangga yang sudah tahu kalau tetangganya ini sudah tidak berada di rumah dalam waktu sekian, maka tugasnya adalah dia berkewajiban untuk mengawasi rumah tersebut. Maka ini tujuan bagaimana Islam ini bisa menjaga tanpa diminta. Walaupun tetangga itu tidak meminta, tapi kalau sudah agama kita yang meminta, maka kita harus lakukan. Maka yang sangat
ironis sebetulnya adalah kehidupan di masyarakat yang tidak saling kenal mengenal. Ada perumahan yang antar tetangga itu dindingnya setinggi ini, temboknya. Ini artinya sudah memutus hubungan dengan orang yang ada di sekitarnya. Maka jangan heran ketika nanti apa musibah yang terjadi di balik tembok itu tetangga tidak tahu. Nah, ini persoalan. Bukan berarti kita tidak boleh membuat pagar. Bukan seperti itu juga. Silakan buat pagar, buat tembok silakan. Tetapi hubungan dengan tetangga itu mesti kita lakukan sehingga ada kontak antara kita dengan tetangga. Kemudian kata Imam Al-Ghazali berikutnya, wala yasma'u alaihi kalaman. Jangan menguping atau mencuri pembicaraan tetangga. Ini mungkin yang rumahnya hanya berjarak, hanya dipisah tembok umpamanya seperti di perumahan itu. Kalau sudah kita habiskan tanah di samping itu yang membatasi kita dengan tetangga hanya tembok saja, tembok dinding rumah itu. Kadang-kadang pembicaraan tetangga di samping itu sampai terdengar ke samping. Maka Islam mengatur jangan mencuri pembicaraan tetangga. Sangat penting sekali. Wa yaghuddu basarahu an hurmati, dan memejamkan matanya atau menundukkan mata dari melihat wanita-wanita milik tetangganya, maksudnya istrinya, anak perempuannya. Kita selaku tetangga, kita yang harus menjaga pandangan. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah susah-susah menahan pandangan, tetangga pula yang tidak toleransi dengan kita. Kita yang sudah berusaha untuk menahan pandangan, berusaha untuk tidak melihat, tapi tetangga itu pula yang membiarkan anak perempuannya tidak berbaju ketika datang ke rumah kita. Tetangga itu pula yang membiarkan istrinya pakai baju anaknya ketika datang ke rumah kita. Itu pula yang kita sayang. Maka hati-hati ketika ada tindakan-tindakan yang sangat mengkhawatirkan anak perempuan kita, istri kita. Bisa jadi itu ulah kita sendiri. Bisa jadi itu disebabkan oleh sikap acuh tak acuh gitu. Kita biarkan anak perempuan kita berkeliaran dengan pakaian yang orang kalau normal melihatnya dia akan terpancing, dia akan tergoda. Nah, ini tugas kita sama-sama. Wala yudimun nawara ila khadimati, dan jangan melihat terlalu lama kepada pembantu perempuannya. Jadi pembantu itu sudah ada zaman dahulu, pembantu perempuan. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, kita kalau punya tetangga dan tetangga itu punya pembantu, maka jangan melihat pembantu wanitanya itu terlalu lama, karena itu bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Wa yatalaffaf bi waladihi fi kalimatihi, dan berlemah lembut ketika berbicara dengan anak tetangga. Jadi sampai cara berinteraksi dengan anak tetangga pun diatur. Buatlah anak tetangga itu, posisikan anak tetangga itu seperti anak kita. Seperti kita tidak suka anak kita dibentak, dihardik, begitu juga lah anak orang juga tidak mau orang tuanya anaknya dihardik atau dibentak. Maka sebagaimana kita berinteraksi dengan anak kita sendiri, maka buatlah anak tetangga seperti itu juga. Maka kata Imam Al-Ghazali, hendaklah berlemah lembut dalam bertutur kata kepada anak tetangga. Wa yurshiduhu ila ma yajhaluhu min amri dinihi wa dunya. Selain dari berlemah lembut ketika bicara dengan anak tetangga, Imam Al-Ghazali juga mengatakan, tunjukkan kepada anak-anak tetangga kita itu hal-hal yang dia butuhkan. Artinya
bimbing anak tetangga seperti kita membimbing anak kita sendiri. Kalau kita lihat anak tetangga itu melakukan sesuatu yang ini akan mengancam keselamatan jiwanya, mungkin naik sepeda, ugal-ugalan atau naik atau manjat pohon, yang kita sudah melihat ini anaknya akan jatuh berbahaya, maka tugas kita seharusnya adalah untuk menjaga, membimbing. Maka tidak ada ceritanya dalam Islam itu anak tetangga itu anak tetangga, anak kita. Dalam perlakuan tidak ada seperti itu. Anak tetangga kita posisikan seperti anak kita dalam hal pengawasan, penjagaan. Maka ketika anak tetangga melakukan hal-hal yang mengancam jiwanya, mengancam keselamatannya, maka kita selaku tetangga yang mengetahui itu punya kewajiban, punya tugas untuk mengingatkannya, untuk menyelamatkannya dan membimbing. Kemudian ada satu hadis dhaif disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Walaupun hadis dhaif, hadis ini tetap bisa dipakai dalam konteks fadhailul a'mal atau motivasi namanya. Yang tidak boleh dipakai sama sekali itu hadis maudhu', hadis palsu. Adapun hadis lemah, hadis dhaif, itu tidak boleh dipakai dalam konteks penegakan hukum halal haram, dalam i'tikad, keyakinan, tidak boleh. Tapi dalam konteks memotivasi orang untuk beramal, itu boleh hukum. Maka Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan satu hadis, yang hadis ini dhaif, cuman isinya itu memotivasi kita untuk berakhlak kepada tetangga. Maka dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berpesan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Atadruna ma haqqul jar?" Kalian tahu tak apa haknya tetangga? Lain tahu tak kalian hak tetangga yang harus kalian tunaikan itu, tahu tak kalian apa? Jadi Nabi ternyata dahulu sudah mengingatkan kita. Jadi kata Nabi, kira-kira kalian tahu tak apa haknya tetangga yang itu menjadi kewajiban kita? Maka Nabi menjawab, dalam artian Nabi melemparkan pertanyaan dan tidak menunggu jawaban para sahabat. Lalu Nabi menyampaikan jawabannya langsung. Apa kata Nabi? In ista'ana bika a'antah. Kalau tetangga itu minta bantuan, maka bantulah. Kalau tetangga minta bantu, tolong kalian bantu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta bantu di sini tentu sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak. Mungkin dalam kehidupan ini ada bantuan-bantuan sosial, mungkin ada sumbangan umpamanya untuk warga-warga kita. Nah itu juga termasuk itu. Tidak mesti tetangga yang pas di sebelah rumah kita, tidak. Satu RT mufakat untuk membuat ada iuran sosial bulanan umpamanya. Ini juga namanya minta bantuan ini. Nah maka dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, ikutlah. Buang jauh-jauh perasaan piti ke piti. Nah, itu sangat membantu kita sebetulnya. Jangan-jangan kita yang menggunakan pertama kali. Karena ada masyarakat yang seperti itu. Memang berat ngasih duit yang nampaknya tak kembali ke kita. Tapi yakinlah kembali ke kita. Kalaupun kembalinya tidak dalam bentuk materi, pahala pasti juga ada. Ada namanya iuran ronda lah umpamanya, iuran sampah dan seterusnya. Itu mesti. Jadi kata Nabi, inista'ana bika a'antahu. Kalau tetangga itu minta bantu, maka bantu. Dengan berbagai macam bentuk bantuan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa inistansaraka nasartahu. Kalau tetangga itu minta pertolongan dalam artian mungkin dalam kondisi yang
terancam bahaya atau mungkin mau dibunuh orang, tak apalah umpamanya, maka bantu. Mungkin sedang berkonflik dengan orang lain dalam kondisi terjepit, lalu minta sokongan, bantuan kita, pembelaan kita, maka bantu, berikan pertolongan itu. Kemudian kata Nabi, wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau tetangga itu minta pinjaman, mau pinjam duit atau barang-barang berharga yang lain, kata Nabi, aqradtahu, engkau berikan pinjaman itu. Jadi kalau tetangga sudah pinjam ini, pinjam itu, maka pesan Nabi, pinjamkan. Pinjam duit, silahkan. Tapi kadang-kadang tetangga ini pula tak paham. Karena zaman sekarang orang yang meminta pula yang menjadi orang yang punya pinjam, yang meminjamkan itu pula yang jadi sakit hati. Kenapa? Karena mengembalikan itu lebih sulit daripada meminta, dari meminjam. Nah, ini pula musibah zaman sekarang. Maka kata Nabi, kalau anda meminjam, kalau tetangga meminjamkan, minta pinjaman, entah duit atau barang berharga, entah kendaraan motor, entah mobil, segala macam, maka Nabi bilang, aqradtahu, engkau berikan pinjaman. Wa in iftaqara utta alaih. Kalau dia minjam tapi kondisinya belum mampu untuk mengembalikannya, maka kata Nabi, ya sudah, jadikan itu sebagai pemberian saja kepadanya. Artinya ya sudah, jangan minta itu dikembalikan. Ini hukumnya tidak wajib, ini kembali ke hati kita. Kalau memang tetangga ini memang tak mampu juga mengembalikannya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tengok ekonominya masih juga belum memungkinkan, ya sudah. Jumlahnya pun tak begitu banyak, kita juga tidak butuh saat itu, maka berbesar hatilah untuk menjadikan itu sebagai ya mungkin hadiah kita atau sedekah kita. Wa in marida uddah, dan kalau tetangga itu sakit maka kunjungilah. Ini mungkin sudah biasa kita lakukan. Wa in mata tabi'ta janazatah. Kalau tetangga itu meninggal dunia, maka ikutilah jenazah. Artinya ikutlah hadir dalam penyelenggaraan jenazah. Maka di beberapa desa yang saya pernah lihat, Bapak Ibu sekalian, ada semacam adat istiadat. Kalau di kampung itu ada orang meninggal, maka jangan keluar kampung dulu sebelum bertakziah ke rumah itu. Begitu orang tua kita menanamkan ini. Jadi kalau ada orang meninggal di kampung itu, maka kita mau mungkin ke kota, bukan baru Bapak. Ada orang meninggal di kampung kita, maka sebelum berangkat usahakan dahulu singgah, usahakan dulu bertakziah ke rumah. Ini betul-betul menanamkan tadi itu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau tetangga itu mendapatkan kebaikan, dapat kabar gembira, dapat nikmat dari Allah, maka tugas tetangga adalah kita sebagai tetangganya ucapkan selamat. Ini yang pernah kita bahas dulu. Jadi ketika tetangga mendapatkan nikmat, lagi senang, gajinya naik dan seterusnya, maka kita sebagai tetangga tugas kita adalah mengucapkan selamat, berikan ucapan selamat. Wa in asabathu musibah azzaitahu. Sebaliknya, kalau tetangga itu tertimpa musibah dengan berbagai macam bentuk musibah, maka pesan Nabi, azzaitahu, Anda kalian hibur dia. Kalian hibur dia. Di antara bentuk hiburnya adalah membantu hal-hal yang mungkin sifatnya itu bisa mengurangi beban musibah. Kita bikin tendanya, kita pasang tendanya. Apalagi kalau di kampung-kampung biasanya kalau ada kemalangan meninggal dunia, itu ibu-ibu datang ke rumah yang mendapatkan musibah kematian itu, membawa beras. Nanti sampai di rumah
ahli mayit itu dimasakkan. Kalau di kota itu bawa duit. Nah itu tujuannya untuk menghibur keluarga mayat dalam bentuk apa? Meringankan bebannya sehari, 2 hari, dan 3 hari. Apalagi kalau sampai kita menghibur dalam bentuk kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang memotivasinya, itu lebih bagus lagi. Maka kalau ada orang yang menganggap bawa beras ke rumah mayat itu bid'ah, tak boleh ngasih duit, nah ini persoalan yang memang kita tidak tahu cara memahamkannya lagi. Bertakziah kepada keluarga mayat itu tidak mesti dalam bentuk mengucapkan kata-kata menghiburnya. Tidak mesti kita bawa makanan yang sudah jadi ke sana. Tapi juga bisa dalam bentuk membawa bahan-bahan makanan ke sana. Bawa gula, bawa teh, bawa kopi. Apalagi kalau ada ikan di rumah, ambil bawa ke sana. Nanti dimasak di rumah. Tujuannya apa? Bagaimana keluarga mayat itu tidak lagi berpikir apa yang mau dimakan hari ini. Terlebih kalau yang meninggal itu suaminya, tulang punggung keluarga. Maka sehari, 2 hari, 3 hari ini buat keluarga mayat itu tidak lagi sibuk memikirkan apa yang mereka mau makan. Sebab bisa jadi berasnya sudah habis, lalu suaminya meninggal. Itu 2 beban jadinya. Beban suami meninggal, beban beras yang mau dimakan sudah habis. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu sudah punya landasan dalam agama gitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tasta'li alaihi bil bina." Dan jangan meninggikan bangunan melebihi bangunan tetangga. Fatahjuba anhu ar-rih illa bi'idhnih. Jangan meninggikan bangunan rumah kita, mau dibikin 2 lantai, 3 lantai, sehingga lebih tinggi dari rumah tetangga kita. Yang akibatnya apa? Angin menjadi terhalang sampai ke rumah tetangga itu. Ini luar biasanya. Zaman Nabi rumah itu masih, kalau kita lihat replika rumah-rumah zaman Nabi itu mungkin lebih mewah rumah kita sekarang. Tapi Nabi sampai seperti itu menyampaikan pesan. Kata Nabi, jangan kalian tinggikan rumah kalian, bangunan rumah kalian, sehingga menutup angin bisa sampai ke rumah tetangga kalian, illa bi'idhnih. Nah, ini garis bawah ini, kecuali seizin tetangga. Maka ada lagi adat di kampung kita, orang tua kita. Kalau kita mau merenovasi rumah, kita mungkin diperluas atau mungkin dipertinggi, itu mungkin dalam bahasa kitanya beri kabar dulu kepada tetangga. Bukan kita mau mewah-mewahan, bukan kita mau ajak tanding mana nih saya mau memperbagus rumah mana, enggak. Tujuannya mana tahu kawan yang sudah melihat kalau rumah kita ini dipertinggi, ini nanti efek negatifnya ke rumah dia begini dan seterusnya. Jadi apa yang kita tidak tahu bisa jadi nanti itu malah membahayakan rumah tetangga kita. Maka pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bangunan rumah kita itu jangan dipertinggi, jangan ditinggi melebihi bangunan rumah tetangga, sehingga angin itu terhalang sampai ke rumahnya. Mungkin bahasa kitanya sirkulasi udara. Rumah kalau sudah terkepung depan, belakang, kiri, kanan, sehingga udara itu sirkulasi udara yang nggak bagus, itu akan membahayakan kesehatan yang tinggal di situ. Maka sampai sirkulasi udara pun diatur oleh agama kita. Maka Nabi bilang izin dulu lah, beri kabar dulu, informasikan tetangga dulu.
kalau mau meninggikan rumah, yang rumah nanti kalau sudah tinggi itu akan berefek kepada angin atau sirkulasi udara tidak sampai lagi ke rumah tetangga. Maka sangat naif, sangat menyedihkan ketika ada orang mau bikin rumah, itu air pembuangannya ke rumah tetangganya, atau mungkin dia mau meninggikan tanahnya. Akhirnya apa terjadi? Air itu tergenang ke tanah tetangganya. Ini orang yang dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Ada orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin tanahnya itu dengan tanah tetangganya pada awalnya sama-sama rendah, sehingga kalau hujan tergenang. Akhirnya apa? Kawan ini tanah dia ditinggikan tanpa menunggu atau mungkin kompromi dengan kawannya sebelah tetangga. Akhirnya apa? 2 kali lipat tingginya air yang ada di tanah kawannya tetangganya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tenggang rasa inilah yang penting Bapak Ibu sekalian dalam hidup rumah, dalam hidup bertetangga. Ada lagi oknum di tengah masyarakat ini yang sengaja tolong mengalirkan air itu, air pembuangan maksud saya, itu ke tanah tetangga. Ini memang sudah luar biasa. Orang yang seperti ini kita tidak tahu seperti apa meninggalnya, kecuali tetangganya sudah memaafkan. Maka hati-hati, air pembuangan, air tanda hujan kita itu, perhatikan jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke tanah tetangga, silakan minta izin umpamanya, atau kita yang merenovasi agar air itu tidak lagi terbuang ke tanah kawan tetangga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ishtaraita fakihatan fa'ahdilahu." Kalau kalian membeli sebuah atau membeli buah-buahan kata Nabi, maka berikan hadiah kepada tetangga kita. Maksudnya berbagi. Mungkin kita dari pasar beli limau, jeruk, beli pisang, maka biasakan untuk membagi-bagikan. Yang diberi tak mesti banyak Pak. Beli jeruk 5, kasih 1 jadilah. Beli jeruk 3, kasih setengah pun jadi. Karena yang dimaksud sebetulnya adalah bagaimana bisa berbagi. Banyak sama dibagi, ya kan? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalau kalian membeli buah-buahan, maka hadiahkanlah buah-buahan itu kepada tetangga. Dan ini diamalkan betul sama orang-orang tua kita dulu Pak. Betul-betul. Pulang nenek datuk dari kebun, itu ada yang singgah nanti di rumah tetangga. Kadang-kadang cucu ini suruh, yuk, pergi, antar ke rumah tetangga. Begitu didikan orang tua kita dulu. Ini kadang-kadang tetangganya sudah keluar air liurnya menengok durian tetangganya itu. Tapi kita juga sebiji pun tak ada datang ke rumah. Itu luar biasa. Bahkan ada semacam kebiasaan di kampung-kampung itu. Kalau buah durian itu jatuh ke dia punya pohon durian. Ketika berbuah dan buahnya itu ternyata jatuh ke tanah tetangganya, dia tak mau ngambilnya. Tak mau dia ngambil. Kenapa? Karena dia khawatir nanti tetangganya sudah jatuh hatinya untuk mengambil ini. Ibaratnya air liurnya sudah jatuh ini. Rasanya sudah mau dimakan, kita ambil. Jadi dibiarkannya saja. Begitu luar biasanya didikan orang-orang kampung kita dahulu. Kalau kita tak, itu pohon siapa? Saya yang nanam. Walaupun jatuhnya di situ ya tak mau cerita saya. Bahkan lebih parah, dimakan di depan anak tetangga. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian membeli buah-buahan, hadiahkan kepada tetangga. Kemudian, fa'in lam taf'al fa'adkhilha sirran.
Kalau kalian tak mau berbagi, kita bawa oleh-oleh nih dari luar, pulang ke rumah, bawa oleh-oleh buat istri, buat anak, buat cucu. Kalau nanti rasanya ini kayaknya dah cukup ini, buat anak kita dah cukup ini. Gimana? Kata Nabi, bawa ke rumah tu diam-diam. Maksudnya apa? Jangan nampak betul sama tetangga tu. Sebab tetangga tu arok begitu. Apalagi anak-anaknya. Sama dengan anak kita. Ditengoknya tetangganya, anak tetangganya beli ini orang tuanya. Angengek dan mengengeklah dia dengan kita. Ya, beli itu juga. Nah, itu dia. Yang dialami oleh anak kita juga dialami oleh anak tetangga. Maka kata Nabi, kalau kita beli buah-buahan dan makanan-makanan, minuman yang lainnya, kalau mau bawa ke rumah, rasanya ini tak cukup untuk berbagi, maka kata Nabi, tolong dibawa dalam bentuk diam-diam. Dalam artian tidak dipamerkan, tidak dibawa dalam bentuk bisa dilihat langsung oleh tetangga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhruju biha waladun liyaghidha biha waladun. Nah, ini tugas kita selaku orang tua. Setelah dibawa diam-diam ke rumah, dalam artian tidak nampak betul sama tetangga, jangan biarkan anakmu membawa oleh-oleh yang kita sudah bawa diam-diam ke rumah itu. Jangan biarkan anakmu bawa keluar. Ya, anak kan begitu, Pak. Ya, apa bahasa kita itu? Di bangga-bangga kan ya. Bawanya orang tuanya bawa oleh-oleh. Mungkin dari Jakarta ada makanan khas Jakarta itu yang mungkin susah dicari di Pekanbaru. Anak-anak kan biasanya membangga-banggakan. Dibawanya keluar. Kata dia. Ditontonkannya ke anak sebelah. Nah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan anakmu keluar rumah memamerkan makanan yang tadi. Kecuali itu untuk dibagi-bagi. Kalau untuk dibagi-bagi silakan. Dan alangkah bagusnya kita menyuruh anak kita untuk berbagi. Artinya sedari kecil kita sudah biasakan, sudah kita tanam hidup berbagi. Beli makanan 2 buah, 3 buah, kita suruh anak kita untuk antar ke sebelah, suruh bagi ke teman atau anak tetangga kita. Ini yang luar biasa untuk menanamkan jiwa berbagi kepada tetangga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tu'fihi biqitari qadrik illa an taghrifa lahu. Jangan siksa tetangga dengan bau-bau masakan di rumah kita kecuali engkau berbagi. Jadi kalau kita sudah mulai mau masak-masak yang enak, sop, sebutlah semuanya. Rasanya kalau baunya ini sudah pindah rumah, kalau bau makanan ini sudah nyebrang, sudah pindah ke rumah sikit-sikit, hitung aja lah, sudah berapa rumah yang mencium bau itu. Sekian pula mangkok itu nanti, piring yang isinya yang kita masak. Kenapa? Karena tetangga sudah mencium baunya. Maka kata Nabi, jangan sakiti tetangga itu dengan apa yang kamu masak, kecuali engkau nanti membagi-baginya. Bisa jadi tetangga kita sudah sekian lama tak makan daging, Pak. Kita masak daging yang baunya sampai ke rumah dia. Menangis anaknya tuh mau. Kalau orang tuanya mungkin bisa menahan, kalau anak kita tak bisa menahan. Coba bawakan ke kita. Mungkin kalau kita pikir orang lain mungkin tak masuk di jiwa kita. Sekarang posisikan diri kita yang seperti itu. Sempat kita yang serba kekurangan, Bapak, tak bisa membuat masakan-masakan enak. Tiba-tiba tetangga membuat masakan yang enak yang selama ini kita cari-cari, yang kita inginkan, yang kita tak mampu. Sampai pula baunya ke rumah. Apa kira-kira perasaan kita? Tambah pula anak mengengek mau juga. Sudah itu double. Tambah pula istri mau juga. Nah, pada saat itu tenggang rasa itulah yang didahulukan. Maka kalau sudah bau makanan ini sudah
nyebrang ke rumah orang lain. Nah, berbagilah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, jangan sakiti tetangga dengan apa yang kau masak baunya, kecuali engkau membagikan itu kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang ulama salaf yang bernama Mujahid. Beliau bercerita, dahulu kata beliau, ketika saya bersama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ini punya seorang anak yang sedang menguliti seekor kambing. Jadi rupanya Abdullah bin Umar ini menyembelih kambing atau biri-biri domba, dan anaknya yang disuruh untuk mengulitinya. Kemudian apa pesan Abdullah bin Umar kepada anaknya ini yang sedang menguliti domba ini? Kata beliau, ya gulam, wahai anakku, idza salahta fabda bijarinil yahudi. Kalau kamu menguliti, arti kalau kamu sudah selesai menguliti domba ini yang kita sembelih, maka bagikanlah nanti dimulai dari tetangga kita yang orangnya beragama Yahudi. Bayangkan Pak. Jadi kata Abdullah bin Umar, anak Umar tentunya, pesan kepada anaknya, nak, selesai nanti kamu menguliti ini dari potong-potong, tolong bagikan terlebih dahulu kepada tetangga kita yang beragama Yahudi. Artinya tetangga yang tak beragama Islam pun itu disuruh kita berbagi. Itu tetangga yang tidak seagama dengan kita. Apatah lagi tetangga yang seagama. Jadi pesan Nabi, pesan Abdullah bin Umar ini, selesai nanti kamu kuliti, kamu potong-potong daging ini, tolong nanti dibagi terlebih dahulu tetangga kita yang beragama Yahudi. Kenapa? Karena itu tetangganya paling dekat. Jadi tetangga yang paling dekat dengan Abdullah bin Umar saat itu adalah tetangganya yang beragama Yahudi. Maka dia dimulai dahulu. Maka ada mazhab fikih yang membolehkan hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang non-muslim. Ada mazhab yang membolehkan. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu melarang. Maka solusinya dahulukan dulu orang Islam. Nah, kalau berlebih umpamanya, baru berikan kepada non-muslim yang memang mungkin tinggal di komplek itu atau tinggal di kawasan kita tinggal. Tapi lebih baik mendahulukan kita dulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir, salah seorang ulama salaf juga bernama Hisham mengatakan, kana al-Hasan la yara ba'san an tut'ima al-jari al-yahudi wan nasrani min udhiyatihi. Hasan, salah seorang ulama besar di sana, ulama salaf, punya pendapat boleh kita berikan makanan dari hewan kurban kita kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Jadi kita ikut berkurban umpamanya. Nah, setelah kita masak, itu boleh diberikan kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Ini artinya apa? Artinya adalah bagaimana Islam itu memperhatikan tetangga, sekalipun tetangga itu bukan beragama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan terlebih dahulu. Dan sekali lagi, berakhlak kepada tetangga merupakan ajaran agama kita. Maka akhlak dengan tetangga ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.